Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ugi. Jadi pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat software statistika dengan menggunakan R Shiny. Jadi teman-teman, ini merupakan video part yang kedua. Part yang pertama, teman-teman bisa akses di channel YouTube saya. Nama channel YouTube-nya Statcomat. Ini dia. Ini untuk video yang part pertama, atau teman-teman bisa melihat di bagian playlist di membuat software statistika dengan R Shiny. Jadi ini part kedua. Jika teman-teman belum melihat yang part pertama, saya sarankan lihat dulu yang part pertama. Karena di sana kita dibahas mengenai bagaimana cara membuat template dari software statistika. Jadi ini merupakan video yang part kedua. Kita akan membahas bagaimana merancang menu input output data. Menu input data, input output data. Jadi kita akan membuat seperti ini. Coba teman-teman lihat. Jadi di sini kita bisa mengupload data dengan tipe filenya .csv atau .txt. Misalkan kita upload datanya, kita pilih open. Nah, jadi kita akan membuat menu seperti ini pada video part yang kedua. Oke? Nah, untuk itu berbagai referensi mengenai R Shiny, bisa teman-teman lihat di Google dengan mengetik kata kunci Shiny Gallery, maka akan banyak referensi-referensi. Ini website shiny.rstudio.com. Ada banyak aplikasi Shiny yang ada di sini, teman-teman bisa lihat. Nah, teman-teman, pastikan teman-teman sudah menginstal package namanya DT. Oke, jadi pada kasus ini pastikan sudah menginstal package DT. Oke, kita coba pada tempo lalu, pertemuan pertama, kita sudah membuat seperti ini. Nah, pada pertemuan yang part pertama kita sudah membuat aplikasi statistika seperti ini. Sekarang kita akan menyisipkan menu input data. Jadi kita punya data misalkan dalam Excel, kemudian kita bisa upload di aplikasi statistika ini. Oke. Nah, teman-teman tadi pastikan teman-teman sudah menginstal package DT. Apakah sudah terinstall? Kita bisa mengecek di bagian sini, bagian package, kemudian ketikkan DT. Nah, saya sudah ada. Nah, kalau sudah ada nggak perlu diinstal. Tapi kalau belum ada, teman-teman bisa pilih install di sini. Nah, teman-teman bisa install DT. Nah, kemudian install. Dan pada saat menginstal, pastikan terkoneksi internet. Oke? Nah, untuk itu saya sudah menginstalnya. Nah, kemudian dalam Shiny kan kita sudah membuat pada pertemuan ke-1 file UI dan file server. Oke? Seperti ini ya. Kalau kita jalankan hasilnya seperti ini. Oke. Nah, kita akan membuat menu input data di sini. Oke, input data di bagian sini. Oke. Nah, untuk itu teman-teman, saya sudah menyediakan kodenya untuk input data. Nanti teman-teman bisa download kodenya di bagian deskripsinya. Oke. Nah, pertama saya copy bagian ini. Nah, yang saya blok ini kode untuk melakukan input data atau mengupload data. Oke, kita copy kodenya. Kemudian kita pindahkan di bagian tab panel input data. Kita mau letak di mana? Misalkan ini saya hapus dulu bagian yang ini. Saya pindahkan di bawahnya ya. Paste. Oke. Perhatikan. Ini kan di bagian terakhir ya. Ini bagian yang pertama. Oke. Ada komanya. Ditutup kurung ada komanya. Ini bagian kedua. Ini pasangannya ada komanya. Nah, ini bagian yang terakhir. Ingat kalau bagian yang terakhir itu kita nggak perlu pakai koma. Saya hapus komanya. Kemudian saya save. Oke, jadi kita menambah dua file ini ya. Dua kode R ini. Sekarang coba kita run. Pilih run app. Hasilnya
Nah, kita sudah ada muncul seperti ini. Coba kita upload filenya. Kita browse, kita coba upload namanya data saya. Kita pilih open. Nah, nggak muncul datanya. Karena kita belum menampilkan, kita hanya baru sebatas mengupload data aja. Oke, yang jelas kita sudah menambah menu input seperti ini. Ini jadi dua baris kode ini akan menampilkan menu seperti ini. Nah, menu seperti ini. Oke, sekarang misalkan tulisan ini mau kita perbaiki, mau kita rapikan ya ke rata tengah. Oke, jadi kita mau memperbaiki tulisan yang ini. Kita misalkan sebenarnya saya sudah membuat kodenya. Ini dia, pilih yang ini misalkan. Oke, ini saya copy. Ini kita bermaksud untuk menampilkan tulisan rata tengah. Tinggal kita pindahin di sini. Oke, ini saya hapus. Misalkan di sini input data Anda. Silahkan upload data Anda. Misalkan seperti itu. Mau ukuran misalkan H2. Warnanya misalkan warna apa? Misalkan warna merah. Kalau merah itu misalkan red. Oke. Ada petik komanya nih red. Oke. Kita coba run. Nah, itu dia. Warnanya nggak berubah. Tunggu. Kita coba dulu warnanya color red. Apakah pakai titik koma nggak ya? Red misalkan. Oke, kita coba lagi. Nah, rupanya dia nggak pakai ini ya. Oke. Silahkan upload data Anda. Oke, kita upload. Oke, sudah diupload. Cuman dia belum ditampilkan ya. Seperti itu ya. Nah, teman-teman, datanya itu kan saya simpan dalam format ini. .csv ya, ini saya simpan misalkan save as, ini kan dalam format .csv. Oke, atau teman-teman bisa membuatnya dalam Notepad. Oke, misalkan kalau dalam Notepad tinggal di copy, kita coba dalam Notepad. Kemudian kita pindahkan di sini data saya juga, misalkan kita buat file Notepad data saya. Kita pindahkan datanya. Oke, kita save. Oke, coba kita upload lagi. Kita jalankan aplikasinya. Di sini browse, pilih data saya. Oke, kita sudah berhasil membuat menu upload data. Oke, sekarang kita ingin menampilkan data yang sudah diupload. Kita tampilkan. Oke, jadi kita buat tulisannya di bawah. Ini kita copy. Kita pindahkan di sini. Oke, kita save. Coba kita run. Nah, kenapa error? Kenapa ada silang? Karena perhatikan, ini kan posisinya di akhir ini. Ya kan? Ini kan di akhir. Jadi nggak usah pakai koma. Nah, tapi yang ini karena bukan di akhir pakai koma. Nah, itu dia. BR. BR ini gunanya untuk enter gitu. Maksudnya enter. Kalau BR-nya banyak, ya berarti enternya banyak. Coba kita BR. Nah, gitu. Pasti enternya ke bawah dia banyak. Ini tulisannya kita ganti data berikut ini merupakan data Anda misalkan. Oke, kita run lagi. Nah, dia di bawah. Berikut ini data Anda. Kita upload. Nah, belum muncul. Sekarang kita coba menampilkan datanya. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai kode ini ya. Jadi, ini ada nama dapatkan file. Oke? Ada poin penting yang mau saya jelaskan. Jadi, ketika file itu diupload, data yang ada di file itu akan disimpan di dapatkan file. Jadi, dapatkan file ini akan menyimpan data yang sudah diupload. Oke? Seperti itu dia. Kemudian, ini tulisan tadi ada txt, csv, kemudian koma, separate values, kemudian nah ini pemisah. Oke. Pemisah itu ada yang namanya tab, ada yang namanya koma, sama semikolon, itu titik koma. Nanti bisa dipilih ya.
Oke, jadi fokus kita dapatkan file ini, menyimpan data yang sudah diupload. Oke, sekarang kita balik ke server dulu. Nah, di server, kemudian kodenya juga saya sudah buat di sini. Nah ini dia. Ini kita copy. Nah, oke. Ini sudah ketentuan ya, output. Nah, cetak data. Oke. Ini namanya cetak data, nih kayak semacam kita membuat fungsi ya. Fungsinya namanya cetak data. Dimana untuk mencetak data nanti terserah mau namanya cetak data, cetak saya, print data, terserah. Oke. Jadi kemudian render dt ini sudah formatnya. Nah, input. Nah, dapatkan file. Nah, ingat, jadi di sini kan dapatkan file. Oke, tulisannya harus sama dengan yang ada di sini. Oke. Jadi, file yang sudah diupload, datanya akan disimpan di dapatkan file. Kemudian, jadi dapatkan file itu akan dikirim ke sini. Nah, jadi perintah input dapatkan file ini, itu datanya ya. Itu maksudnya datanya itu ada di nama dapatkan file. Kemudian di sini dia. Oke. Kemudian ini perintahnya seperti ini. Ini perintahnya sudah saya buat seperti ini. Kemudian read dot dapatkan file seperti ini. Ini pemisah. Dari mana nama pemisah ini? Nama pemisah ini dapatnya dari sini. Nah, dari sini. Oke. Kalau di sini pemisahnya, pokoknya tulisan yang ada di sini itu harus sama persis, ya. Di sini tulisan yang di sini harus sama persis dengan yang ada di sini. Nggak boleh beda. Kalau besar kecilnya itu mempengaruhi. Kalau dia berbeda huruf besar kecilnya nanti dia error. Jadi tulisan di sini kan kecil semua pemisahnya. Jadi di sini harus kecil semua. Oke, perhatikan harus hati-hati. Kemudian di sini dapatkan file kan tulisannya kecil ya. Di sini harus sama kecil. Oke. Jadi ini dia. Oke, kemudian read.csv ini biarkan saja seperti ini. Dah. Sekarang kita cek dulu. Kita run sekali lagi apakah ada error. Kita coba upload datanya. Ini dia. Oke, belum muncul. Tapi kita sudah membuat sistemnya di server yang tadi. Sekarang baru kita munculkan datanya. Oke. Nah, tadi kan kita sudah ada di sini. Ini namanya kan cetak data, benar kan? Nah, cetak data. Sekarang kita buat di sini, di bawah sini cetak datanya. Di sini. Oke. Di sini namanya dt output dari cetak data. Ingat hurufnya harus sama di sini cetak data, huruf kecil semua kan? Oke, berarti di sini cetak data. Di sini kenapa error? Di sini kasih koma. Nah, yang terakhir enggak. Kita kasih enter sedikit. BR ini untuk enter ya. Oke, sekarang coba kita tekan tombol run. Oke, kita coba browse lagi, kita upload datanya. Kita pilih ini. Nah, berhasil muncul. Yeay. Oke, kita tinggal pilih mau semikolon. No, datanya rusak. Mau tab. Oh, berarti yang cocok yang mana? Oh, yang koma. Itu dia. Coba kita browse upload lagi yang mana? Yang tadi kan yang CSV, coba yang TXT, yang notepad. Upload. Wah, ternyata berserak. Coba pilih semikolon. Oh, masih berserak, pilih tab. Oh, berarti cocoknya yang tab. Seperti itu. Jadi, kita sudah pada pertemuan ini kita sudah berhasil membuat menu upload data. Datanya sudah diupload, kemudian datanya ditampilkan. Jadi, prosesnya saya ingin menjelaskan sedikit. Pertama kita run ini. Kita run. Oke. Kemudian, ini kita upload, ya, kita upload. Nah, ketika diupload langsung muncul seperti ini dia. Jadi, ketika diupload, jadi proses kerjanya ketika data itu diupload, dia akan disimpan di sini dulu. Nah, akan disimpan di sini. Kemudian pemisahnya di sini. Kemudian dari sini, kemudian ditransferlah ke server. Nah, ditransfer ke sini dia. Ditransfer. Kalau dari transfer, kemudian dari sini bakal dicetak, ditransfer lagi. Dari sini ditransfer ke mana? Ditransfer ke
sini. Jadi endingnya mencetak data seperti itu dia. Nah, pada pertemuan ketiga nanti kita coba ketika datanya sudah diupload, langsung diproses menampilkan nilai rata-ratanya, standar deviasinya, minimum, maksimum, dan seterusnya. Itu pada pertemuan ketiga. Oke, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.